Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 71. Kenapa kamu Lia? Tanya Hamdan panik ketika dia mengeluh perutnya sakit. Lia meringis merasa kesakitan. Enggak tahu mas, perutku sakit, bawa aku ke dokter, perintah wanita itu dengan panik. Hamdan yang bingung langsung menggendong istrinya itu. Dia mengunci pintu dan dengan motornya bersegera ke dokter. Lia kesakitan, apa yang terjadi dengan istrinya? Semoga saja tak apa-apa. Lia ditangani dokter. Setelah sampai dan langsung diberi obat. Wanita itu kini tertidur. Dokter berkata kalau dia kelelahan dan stres. Jangan biarkan dia banyak pikiran pak, karena bisa saja mengganggunya. Dia lagi hamil dan kondisinya kurang bagus, ucap dokter itu. Lantas bagaimana anak saya dok? Tanya Hamdan. Sementara masih aman sehingga lebih baik banyak istirahat saja, kata dokter itu berlalu. Terima kasih, kata Hamdan menatap dokter dan perangkatnya keluar. Hamdan berjalan dengan kaki yang masih pincang. Dia mengeluh sendiri karena kakinya sakit akibat menggendong Lia tadi. Hamdan masih harus banyak istirahat, tapi istrinya sedang dalam masalah. Lia tertidur. Hamdan menghubungi mertua dan ibunya namun mereka tak mengangkat teleponnya. Dia lantas mengabari lewat chat saja. Dia kemudian keluar dan membiarkan sang istri beristirahat. Hamdan berjalan dengan tongkatnya dan kakinya semakin sakit. Dia terduduk di kursi rumah sakit. Dari kejauhan terlihat Rosita dan Wira berjalan diikuti Yuni dan anaknya Fatih. Dahi Hamdan mengernyit. Hendak kemana mereka? Mereka berjalan ke arah Hamdan dan Yuni tersentak melihat mantan suaminya itu. Mas Hamdan, tanya Yuni. Yun, siapa yang sakit? Tanya Hamdan heran karena mereka ramai-ramai. Aku cuma menemani Rosita dan Wira periksa. Mbak aku duluan, ntar nyusul kamu, kata Wira dan dia menatap Hamdan sinis sekaligus melihat penyangka kakinya. Maaf mas, aku permisi dulu, ucap Yuni gak enak jika masih bersama Hamdan. Yun, Hamdan memanggil lagi. Yuni memegang tangan anaknya itu berhenti dan menoleh. Lia pendarahan, katanya. Wajah Yuni menjadi serius karena perkataan Hamdan. Kok bisa? Jadi dia sekarang di mana? Di dalam. Kau mau melihat? Tanyanya lagi. Yuni mengangguk karena sudah ada di sini juga. Dia menggenggam tangan anaknya dan masuk ke ruangan Lia bersama Hamdan. Kenapa dia seperti ini mas? Tanya Yuni memandang Lia yang sedang pulas tertidur. Gak tahu Yun, kata dokter dia kelelahan, ujar Hamdan memandang istrinya. Lantas, maksudmu? Hamdan tak paham apa maksud Yuni. Setelah tahu dia seperti itu, bagaimana sikapmu padanya? Dia pernah bercerita kalau dia mencintaimu mas. Entah mengapa dia mencintai lelaki sepertimu. Namun dia sepertinya tulus menjadi istrimu, kata Yuni lembut ke Hamdan, berharap lelaki itu paham. Hamdan menatapnya dengan sangat salut karena ada wanita yang bisa bersahabat setelah bercerai. Patut sekali dicontoh. Di masa lalu mereka selalu bertengkar, namun setelah menyadari kesalahan masing-masing dan Hamdan yang lebih banyak salahnya, Yuni ternyata tak ada dendam atau apalah. Hamdan benar-benar memberi jempol buat mantan istrinya itu. Aku baru menyadari Yun, ternyata rasaku ke Lia hanya mengagumi saja. Aku terlalu bodoh Yun. Kamu gak boleh berkata seperti itu mas. Bagaimanapun, sekarang dia istrimu dan wanita yang selalu kamu banggakan. Sekarang kamu lupakan masa lalu kita karena aku gak mau salah paham. Yuni menatap Hamdan dengan wajah datar. Hamdan masih diam saja mencerna perkataan Yuni. Gawainya bergetar dan Hamdan mengangkatnya dari mertuanya. Dia segera mengangkat telepon itu. Bagaimana Lia Hamdan? Pendarahan bu. Kok bisa? Kata dokter kelelahan dan datang saja, perintah Hamdan. Lalu dia mengirimi alamat rumah sakit ke mertuanya. Kalau begitu kami permisi dulu mas, titip salam dengan Lia, ucap Yuni dengan sopan. Sebelum Yuni keluar, Hamdan menerima panggilan lagi dari Ambar.
"Mas, kamu di mana?" kata Ambar dengan suara bergetar. "Di rumah sakit lah, emang kenapa? Aku juga udah kasih tahu kalau Lia sakit dan pendarahan, kalian datang ya." "Ibu jatuh Mas, sekarang gak sadarkan diri, kamu pulang ya. Sudah banyak warga berdatangan." "Kok bisa?" Hamdan panik. "Mengapa secara bersamaan seperti ini? Lia sakit dan ibunya juga sakit." "Anu Mas, ibu terkejut karena aku," kata Ambar menjeda. "Kamu kenapa? Kamu pulang aja lah dulu Mas, aku gak bisa cerita lewat telepon, pokoknya ibu sakit dan butuh pertolongan. Kamu panggil aja dulu warga biar membawa ibu secara cepat ke rumah sakit ini aja," kata Hamdan ke Ambar. "Tetapi Mas," "Gak ada tetapi, kalau ibu kenapa-napa bagaimana? Kamu hubungi juga bapak, walau bercerai tetap dia harus tahu." "Mas," Ambar menyela. "Kamu lakukan sekarang Ambar dan aku tunggu kamu di sini," serga Hamdan mematikan sambungan telepon. "Apa yang terjadi Mas?" Yuni belum pergi dari tadi, hanya mendengarkan karena dia kepo. "Ibu," kata Ambar, "jatuh dan mungkin segera kesini. Aku gak bisa ninggalin Lia juga Yun." "Emangnya kenapa kok bisa jatuh Mas?" tanya Yuni lagi. "Entahlah Yun, terpeleset atau apa, mungkin karena aku juga gak tanya," jelas Hamdan. "Kalau gitu nanti aku datang lagi jenguk karena penasaran sama kondisi ibu kamu dan Lia juga. Aku permisi dulu Mas," ujar Yuni berlalu. "Terima kasih Yun," kata Hamdan sebelum Yuni pergi. Yuni bergegas menjumpai Rosita dan Wira yang tengah mengantri di dokter kandungan. "Lama banget Mbak, kamu dari mana?" tanya Wira heran. Yuni baru tiba. "Kalian sudah periksa?" "Belum Mbak," Rosita menyela. "Rosita hamil dan sudah jalan 2 bulan. Istri Mas Hamdan pendarahan dan kudengar ibunya juga jatuh dan terpeleset, katanya gak sadarkan diri." "Kenapa Mbak?" tanya Rosita heran. "Entah, aku juga penasaran sih, mau bertanya juga langsung kenapa dia seperti itu." Beberapa saat kemudian perawat memanggil mereka dan Rosita serta Wira masuk ke dalam. Fatih ikut karena mau mengambil konten, tentunya atas persetujuan mereka dan dokter juga. Setelah semuanya selesai, mereka berjalan pulang dan dokter menyampaikan kalau kondisi Rosita baik-baik saja. Ibu dan anaknya sehat. Yuni mengajak mereka mampir di ruang privat Lia sekaligus bertanya perihal ibu Hamdan. Ternyata Hamdan tak ada di sana. Lia juga sudah bangun dan kondisinya masih lemah. Melalui ibunya, mereka diberitahu ruangan ibunya Hamdan, Bu Rowina. Yuni dan yang lainnya bergegas ke sana untuk menjenguk. Yuni juga penasaran. Katanya terpeleset dan tak sadarkan diri. Kenapa bisa begitu? Ada saja keluarga Hamdan. Hamdan terlihat murung dan terduduk saat ibunya diperiksa dokter. Lalu mereka masuk saja ke dalam setelah dokter memperbolehkan masuk. Yuni dan adik-adiknya berjalan hendak ke ruangan ibunya. Sampai di sana, sebelum Yuni masuk, terdengar pertengkaran kecil antara Hamdan dan Ambar. Yuni jadi tak berani masuk, namun dia penasaran jadi mendengarkan pertikaian mereka. "Kenapa ibu bisa seperti ini Mbar?" "Ibu terpeleset Mas, dia pingsan lalu gak sadar gitu." Ambar tertunduk dan dia merasa bersalah. "Kok bisa? Apa yang terjadi?" Dan kata dokter, "Dia ini koma Mbar, kamu dengar gak sih? Dia dalam bahaya, nyawa ibu dalam bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi sama ibu?" Sentak Hamdan kalap ke Ambar. Dia meredam emosinya karena ibunya terbaring lemah tak berdaya. "Maaf Mas, kamu juga bukan langsung bawa dia ke rumah sakit, malah nunggu aku pulang. Kalau cepat ditangani mungkin dia gak bakal koma kayak gini Mbar." Hamdan marah ke Ambar. "Maaf Mas, kenapa dari tadi kamu bisa cuma minta maaf saja? Dia kenapa Mbar?" Hamdan menjadi heran sekaligus panik dengan kondisi ibunya terbaring itu. "Ibu terpeleset karena kebodohanku Mas." "Apa maksud kamu Mbar? Coba jelaskan." "Ibu masuk saja ke kamarku Mas, dan di sana menemukan tespek bergaris 2. Lalu dia menggedor kamar mandi saat aku di dalam. Kamar mandi sangat licin karena jarang disikat. Dia bertanya perihal tespek itu," Ambar menjelaskan. "Terus aku katakan kalau aku hamil Mas, dan ibu syok. Lalu dia hendak memarahiku dan terpeleset saat aku mengelak. Aku yang menyebabkan ibu seperti ini Mas," kata Ambar menangis sesenggukan. "Apa yang kamu katakan? Kamu hamil Mas," ucap Ambar. Netraku mendelik mendengarnya. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.